Hai, gue Indra. Seperti yang kalian udah tahu bahwa gue ini adalah seorang Apple user, atau sering juga banyak yang nyebut Apple fanboy. Tapi terserah itulah kalian menyebutnya apa. Karena memang channel ini dari dulu itu adalah channel yang membahas khusus untuk device Apple. Banyak banget yang minta review untuk Galaxy S9. Dan ya, gue akan hands on langsung Galaxy S9 Plus kali ini. Dan gue akan berusaha seobjektif mungkin sesuai keinginan kalian. Mungkin sebagai Apple user untuk mereview smartphone flagship keluaran baru dari Samsung ini. So, this is it, the Galaxy S9 Plus. Intro, woi. Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dari packingnya seperti ini, dan ini adalah unit resmi keluaran Samsung Indonesia. Terima kasih untuk Subki dari Gaptek.id yang udah minjemin unitnya untuk gua review di channel ini. Saat kita unboxing S9 ini, kita langsung dihadapkan dengan quick start guide dan SIM ejector juga di dalamnya. Lanjut berikutnya ada unit S9-nya. Lalu di dalamnya ini ada USB power adapter, ini udah fast charging. Enak banget ya, nggak perlu beli-beli lagi. Lalu ada converter USB-A ke USB-C atau ini OTG mereka menyebutnya, karena bisa dipakai juga untuk transfer file. Lalu kabel data dan ada headset yang udah di-tune oleh EKG dan ada earbuds-nya untuk penyesuaian di lubang telinga teman-teman. Dan ini dia untuk Galaxy S9 Plus dengan capacity storage 256GB dan varian RAM tertinggi. Dan karena ini series Plus jadi kameranya ada dua. Ini adalah kasta tertinggi untuk series S9 Plus, harga resminya sekitar 14,5 jutaan. Nggak jauh beda ya dengan harga iPhone X sebenarnya. Tapi harga Galaxy S9 Plus ini lebih murah dari iPhone X. Tapi pastinya untuk harga S9 series dari Samsung ini cukup menampar lah iPhone X-nya si Apple. Langsung aja kita review ke unit S9 Plus-nya ini untuk melihat fitur apa aja yang masih dia pertahankan dan yang dia tambahkan. Di sini mungkin gue akan lebih compare ke seri Samsung sebelumnya S8 series ya. Untuk port audio jack-nya ini tetap masih ada, and I think it's a big deal untuk mereka yang hingga saat ini masih suka menggunakan wired headset di smartphone-nya. Lalu berikutnya fingerprint yang pindah ke bawah kamera agar lebih mudah dijangkau, karena pada series S8 sebelumnya ini banyak banget keluhan untuk orang Asia ya, tentu yang memiliki tangan kecil. Itu soal posisi fingerprint yang dinilai posisinya terlalu tinggi, jadi terlalu jauh untuk menggapai fingerprintnya. Namun di S9 ini udah dipindahkan ke bawah, jadi pastinya akan lebih mudah untuk diaksesnya. Berikutnya adalah dual stereo speaker yang hanya ada pada series S9. Dual stereo speaker S9 ini powered and tuned by EKG loh. Ini Dolby Atmos, yang dimana Samsung menjanjikan ini akan memberikan sensasi audio yang lebih megah untuk usernya. Dan speaker dari S9 ini memang suaranya terasa jauh lebih besar dibanding seri S8. Dan experience yang gue rasain mengenai dual stereo speaker yang ada di S9 series ini memang rasanya jauh lebih enak banget pada saat kita nonton YouTube atau nonton movie. Suaranya tuh bener-bener stereo dari kanan kiri, dan ini balance banget di kuping gue. Dia satu keluar dari earpiece ini yang bisa kita telepon, dan satu lagi keluar dari speaker out di bagian bawah sini. Lalu berikutnya untuk spesifikasi, untuk OS bawaannya S9 series ini udah V8.0, ini Oreo defaultnya. Dan untuk performa prosesornya sebenarnya ini masih sama dengan S8 series yang menggunakan octa-core. Tapi pastinya di S9 ini udah menggunakan chipset terbaru, yaitu Samsung Exynos 9 Octa 9810 atau Snapdragon 845 dengan clock speed yang cukup jauh dari seri sebelumnya. Dan untuk RAM di series S9 ini udah 6GB. Wow, penting loh RAM ini, penting sekali. Lalu berikutnya ke kamera. Jika kalian melihat slogan pada Samsung S9 ini, sepertinya memang sangat mengandalkan pada fitur perubahan kameranya ya. Untuk spesifikasi megapiksel kamera di S9 ini, dia sebenarnya nggak naik, tetap sama-sama 12 megapiksel. Tapi dibalik itu sebenarnya Samsung ngebanjirin dan ngerombak total untuk spesifikasi dan fitur kamera di S9 series. Contoh salah satunya seperti Pro Mode, atau kalau gue bilang sebutannya ini semi manual mode, karena kita bisa atur aperture bukan lensa di S9 Plus ini secara manual ya, langsung dari optik kameranya. Dalam kata lain, kita bisa atur dual aperture f1.5 hingga f2.4, dan dengan adanya fitur ini pastinya untuk pengambilan foto low light atau pada malam hari pastinya akan tetap terang dan tetap detail. Dan ini adalah beberapa hasil foto kamera dengan beberapa kondisi lighting yang berbeda.
Fitur kamera berikutnya ada super slow motion di 960 fps 720p. Ini sama seperti fitur kameranya Xperia XZ premiumnya Sony. Jadi dengan Red 960 fps ini tentunya kita bisa bikin video slow motion yang super slow tapi tetap halus frame rate-nya, dan pastinya sih kita akan butuh banyak cahaya saat nge-shoot super slow mo ini karena memang shutter speed yang gede banget. Dan walaupun resolusinya ini cuma di 720 fps jadi mungkin agak kelihatan grainy, tapi overall oke banget sih. Jujur aja dari semua fitur yang ada di S9 series ini cuma ini aja sih yang bisa bikin gue stand applause untuk flagship Samsung tahun ini. Mengingat Pixel 2 dan iPhone generasi terakhir keluaran tahun kemarin itu baru bisa 240 fps di 1080p. Untuk layar S9 series ini jika dilihat itu memang masih sama ya, temanya Infinite Display seperti series S8. Di sini untuk S9 Plus dia punya diagonal 6,2 inch dengan resolusi 2960 x 1440 QHD atau Quad HD, yang dimana ini setara dengan 2K. Yang untuk series non Plusnya dia punya diagonal 5,9 inch tapi tetap memiliki resolusi yang sama dengan S9 Plus. Menarik ya. Jadi untuk seri S9 dan S9 Plus punya kualitas ketajaman layar yang sama walaupun dia berbeda ukuran displaynya. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya S8 series, sepertinya resolusi dan ketajaman pixel yang dimiliki S9 dan S9 Plus itu nggak ada perubahan dari S8 series. Jadi layar yang ada di S9 itu sama beningnya dengan S8 sebelumnya. Yang menjadi perbedaan mungkin hanyalah di S9 series ini dia punya display yang lebih terang 20% dibanding series S8. Memang sudah diakui oleh DisplayMate yang dimana dia bilang bahwa layar dari S8 dan S9 series adalah layar yang hampir nggak bisa dibedakan dari sempurna. Inti simpelnya mungkin layar S8 aja udah kelewat bening, ya mau diapain lagi. Untuk body, sebenarnya jika dilihat dari desain body dan frame layarnya ini sangat disayangkan ya, karena memang ini masih bisa dibilang sama modelnya seperti pendahulunya yaitu S8 series. Jadi kalau lu pakai S9 di tempat umum, kalau emang orang nggak ngelihat detail bagian fingerprint dan kamera belakangnya yang plus series ya orang akan ngira mungkin ya itu S8 mungkin ya. Jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya antara S8 dan S9 ini. Ya samalah kayak lu pakai iPhone 6 series ke 7 series, bentuk desainnya ya gitu-gitu aja. Untuk baterai S9 dan S9 Plus masih menggunakan baterai yang sama seperti S8 series, hampir nggak ada perubahan. 3000 mAh untuk S9 dan 3500 mAh untuk S9 Plus. Dan dengan adanya dual kamera pada S9 Plus tentunya ini akan menambah konsumsi daya bagi user yang doyan motret atau bikin video dengan S9 Plus ini. Tapi semuanya balik lagi sih ke penggunanya, tergantung pemakaiannya. Untuk kesimpulannya, jika kita flashback pada musim sebelumnya, smartphone flagship teratas yang bersaing pada segmen kamera itu Google Pixel 2 dengan iPhone X. Untuk tahun ini, kehadiran Samsung Galaxy S9 sepertinya cukup untuk mengacak-ngacak posisi ponsel pertama sebagai ponsel dengan kamera terbaik tahun ini. Overall untuk kesimpulan gue adalah Samsung S9 sepertinya memang banyak sekali perubahan yang mereka tambahkan dan banyak juga yang tidak mereka ubah dari segi desain, dari segi layar, baterai dan lain-lain. Untuk Samsung user yang lagi nonton video ini, haruskah kalian upgrade ke S9? Jawabannya adalah jika kalian gak terlalu peduli dengan new design impression tapi tetap pengen ngerasain dual stereo speakernya dan tentunya performa kamera yang sangat jauh improvementnya dari seri sebelumnya. Menurut gue Galaxy S9 series ini recommended kok. Terserah kalian mau pilih S9 atau S9 Plus, tergantung kebutuhan kalian itu apa. Itu buat kalian yang mungkin sebelumnya pakai Galaxy S7 atau S8 ya. Nah, jika kalian bukan pengguna Galaxy S7 atau S8, let's say kalian pengguna Samsung A series atau J series, mungkin ini saat yang tepat untuk upgrade ke Galaxy series. Karena untuk di Galaxy S9 ini udah oke banget walaupun memiliki bentuk yang sama seperti seri sebelumnya. At least kalian bisa dapetin fitur yang lebih melimpah dibanding S8 series. Dan untuk pengguna Apple iPhone yang lagi nonton video ini, haruskah kita hijrah ke Galaxy S9? Oke, jawabannya menurut gue adalah Lah, woi, Satria belum selesai ini. Lah, gue kira udahan lu ngomongnya. Belum, lagi seru juga. Ya nggak bisa ini, udah teknis terlanjur kepencet. Udah begini udah. Ya udah deh, buat teman-teman silakan komen di bawah aja ya. Oke, lu ngomong. Gimana sih nih? Iya, Bang. Ngapa jadi ngopi?